Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami kepada seluruh guru besar, senior, dan sejawat, para peserta setia TAS, webinar Tanya Apa Saja setiap hari Rabu pukul 10 sampai dengan pukul 11 yang diselenggarakan oleh Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
Pagi ini saya menyapa Ketua Departemen, Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan. Selamat pagi, Dok. Kemudian ada dua narasumber, Dr. Rizky Pranadian, SPOG, dan Dr. Hanifah Erlin Darmayanti, SPOG, Magister Manajemen. Pagi ini seharusnya moderator dengan Dr. Muhammad Ardian, tapi karena beliau berhalangan akan digantikan oleh Dr. Muhammad Hud Suharkono. Baik, pertama-tama saya mohon kepada Ketua Departemen Obstetrik Ginekologi kepada Dr. Brahmana Askandar SPOG Konsultan untuk dapat membuka acara. Silakan Dr. Brahmana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya hormati Dr. Pandu, Dr. Hud, Dr. Rizky, Dr. Erlin, dan khususnya para partisipan yang setia mengikuti Tanya Apa Saja setiap hari Rabu. Nah, topik pada pagi hari ini sangat menarik ya, ANC pertama pada FKTP. Jadi nanti dinamika sistem kesehatan di kita memang bergulir terus ya. Perubahan aturan di sana sini itu pasti tiap tahunnya ada. Nah, bagaimana penyesuaian aturan-aturan ini dikaitkan dengan ANC, ujung-ujungnya dikaitkan dengan goal kita penurunan angka kematian ibu. Itu nanti mudah-mudahan mempunyai daya ungkit dan permasalahannya apa, solusinya apa, monggo apapun didiskusikan, masukan justru dari panjenengan semua. Jadi waktu 1 jam ini mari kita manfaatkan. Sekali lagi juga terima kasih kepada panitia, Dr. Firda, CS, yang telah membuat acara ini dapat berjalan dari minggu ke minggu. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kekurangan di sana-sini. Mudah-mudahan acara berjalan lancar, diskusinya semarak, dan menambah wawasan kita, bermanfaat bagi peningkatan pelayanan di masyarakat dalam dunia kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Brahmana. Berikutnya kita akan masuk ke materi diskusi. Jadi sifatnya kita brainstorming di sini ya. Tanya apa saja. Ini sekarang sudah yang 66. Jadi topiknya mengenai permasalahan ANC pertama di Fakultas FKTP Fasilitas Kesehatan tingkat pertama berdasarkan revisi buku KIA 2020. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Brahmana bahwa banyak program atau banyak metode yang sudah diterapkan untuk salah satunya menurunkan AKI dan AKB ini, termasuk revisi buku KIA, bagaimana nanti peran dokter umum dalam USG dasar, bagaimana peran puskesmas dalam screening preeklamsi akan dibahas oleh para narasumber dan moderator kita. Pagi hari ini kita harapkan banyak masukan dan banyak diskusi dari para sejawat yang ada di lapangan di daerah masing-masing, problemnya seperti apa. Baik, berikutnya saya serahkan kepada moderator yang saya hormati Dr. Muhammad Hud Suharkono, SPOG Konsultan Obstinsos untuk dapat memimpin acara. Silakan Dr. Hud. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para guru besar, senior, sejawat sekalian, ini yang hadir di sini saya rasa adalah pemerhati dari upaya bersama kita menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Jawa Timur dan mungkin di Indonesia. Jadi saya rasa memang perhatian kita pada pagi hari ini akan lebih fokus kepada bagaimana membuat sistem pelayanan kita berjalan dengan baik. Mungkin sejawat sekalian sudah banyak tahu ya pemakaian buku KIA yang terbaru 2020, dan ini menjadi concern kita bahwa buku KIA sudah banyak direvisi dan banyak hal yang sudah diperbaiki di sana. Tentu saja ini adalah hasil dari masukan dari profesi kita juga. Salah satu yang mendasar dari buku PWS KIA ini adalah yang pertama memang peran dokter umum di sini. Untuk ANC pertamanya ini karena ada banyak masukannya, lebih banyak lagi nanti peran dokter umum di ANC pertama dan trimester ketiga ini memang diharapkan lebih optimal lagi. Di situ ada peran untuk melakukan screening, kemudian memeriksakan laboratorium, kemudian menganalisa hasil laboratoriumnya, dan ada tanggung jawab yang baru mungkin adalah melakukan USG dasar terbatas. Jadi hal-hal seperti ini yang mestinya sudah mulai kita lakukan, tapi dalam prakteknya
sejak buku KIA itu diperkenalkan 2020 sampai sekarang ini di lapangan sangat memprihatinkan ya. Saya lihat memang masih banyak hal yang belum bisa dilakukan dengan baik, dan fungsi dari pematusan pertama, ANC pertama screeningnya ini masih belum berjalan dengan optimal. Jadi memang sebaik-baik dari sistem yang kita bangun, kalau tanpa dukungan dari profesi, tanpa dukungan dari pelakunya di lapangan, memang nanti tidak akan berhasil. Di pagi hari ini ada dua narasumber yang luar biasa, ada Dr. Erlin dan Dr. Rizky. Keduanya memang pemerhati dan memang sangat concern dengan pelayanan KIA, dan nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan beliau berdua, hal-hal yang fakta di lapangan. Mungkin nanti Dr. Erlin bisa memaparkan fakta di lapangan, rujukan di Stomo dan sebagainya yang memang kita lihat memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di saat melakukan ANC. Monggo, Dr. Erlin bisa memulai mungkin ya. Dr. Erlin sudah hadir di sini. Siap dok. Silakan, mungkin ada narasi awal untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Hood. Jadi senang sekali pada pagi hari ini sudah banyak sekali yang bergabung ya pada bahasan TAS kita pada pagi hari ini. Dan ini saya rasa merupakan satu hal yang cukup penting di dalam rangkaian sistem pelayanan maternal di Indonesia khususnya ya. Dan di masyarakat kita tentu saja FKTP ini luar biasa peranannya ya dok. Dan segala tantangan yang dimiliki begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa dinamika di FKTP ini luar biasa. Dan kami di tersier ini tentu saja dalam mengevaluasi pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo khususnya ini selalu kita evaluasi tidak hanya pada saat kondisi datang, tetapi juga bagaimana riwayat ANC sebelumnya. Karena tentu saja kondisi pasien saat itu, walaupun sudah di trimester 3, tentu saja tidak lepas dari effort teman-teman semua di FKTP maupun FKTRL. Nah, ini saya mohon izin untuk share screen sedikit saja, Dok. Monggo, silakan, Bu Erlin. Untuk membuka ini sudah narasinya. Sabun, sudah nampak, J. Tinggal share aja. Ya. Jadi, ini merupakan tata laksana dari prarujukan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo yang kita nilai masih mungkin sangat bisa diperbaiki begitu ya. Jadi ini saya ringkas saja. Jadi ada beberapa kasus dari satu per item ini ada beberapa kasus saya rangkum coba secara garis besar saja karena waktu kita juga terbatas sekali pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah gagal anamnesis penyakit yang diderita sejak sebelum hamil, di mana pasiennya sebenarnya sudah tahu begitu. Jadi pada saat kita anamnesis ternyata pasiennya sudah tahu, namun entah tidak memberitahukan kepada tenaga kesehatan yang merawat sebelumnya, atau yang kedua karena pasien memang tidak merasa itu berkaitan dengan kehamilannya, sehingga tidak cerita. Padahal luar biasa ini ada hipertiroid, TB paru, pasiennya sudah tahu sebelumnya, dan sayangnya akhirnya relapse TB parunya pada saat itu, dan baru diketahui pada saat sudah gagal nafas ya. Kemudian penyakit jantung, pasiennya juga tidak bilang, merasa tidak ditanya juga, padahal pasiennya sudah tahu, sudah pernah mendapat terapi sebelumnya. Bahkan riwayat imatur teratoma, kemudian pada saat hamil ini ternyata muncul kembali, gitu ya tumornya. Kemudian DM pragestasional, hipertensi kronis yang bahkan pada saat itu pasien masih teratur minum obatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah gagal mendeteksi penyakit penyerta kehamilan, ini di mana pasiennya memang tidak mengetahui sebelumnya. Jadi ada hipertiroid, penyakit jantung bawaan, bahkan sudah pasiennya present dengan clubbing finger, itu pun tidak tetap tidak ketahuan sebelumnya. Kemudian dengan suara jantung yang sudah abnormal, ada TB paru, kasus baru, kemudian hepatoma, ini juga tidak terdeteksi. Kemudian tidak melakukan screening resiko preeklamsia. Nah ini ya, jadi bahkan pada pasien-pasien yang sejak datang awal, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik itu sebenarnya beliau-beliau sudah membawa resiko preeklamsia itu. Contohnya dengan
riwayat preeklamsia berat sebelumnya, kemudian obesitas berat, primigravida, hipertensi kronis, usia lebih dari 35 tahun. Ini bahkan kita baru sampai pada tahap anamnesis saja, ini resiko sudah ada semua gitu ya. Tapi ternyata screening preeklamsia tidak berjalan dan tidak dilakukan pencegahan preeklamsianya. Kemudian tidak melakukan screening DM gestasional, sehingga pasien datang pada kondisi ketoasidosis diabetik, pasiennya memiliki faktor resiko obesitas, memang tidak mengetahui ada riwayat DM sebelum hamil, namun dari riwayatnya memang sama sekali tidak ada screening DM gestasional. Kemudian gagal mendiagnosis preeklamsia, ini pada ANC lanjutan ya, jadi mungkin ini campur enggak khusus pada ANC pertama, jadi sudah ada tekanan darah 140/90, namun tidak ada tata laksana lanjutan yang sesuai untuk preeklamsia. Kemudian gagal menyiapkan P4K, salah satunya adalah tentang pembiayaan. Jadi ada penundaan rujukan karena masalah biaya, pasien masih terkendala biaya. Kemudian terlambat merujuk pasien dengan kehamilan risiko tinggi. Contohnya adalah bekas seksio, hipertensi kronis, obesitas grade 3, HIV, dan penyakit jantung. Ini yang karena tidak ada keluhan, maka dirujuknya baru akhir trimester 2 atau bahkan pada trimester ketiga. Kemudian terlambat dalam melakukan screening triple eliminasi, sehingga seperti HIV itu ya baru dilakukan di trimester 3, sehingga kita sangat terlambat memberikan antiretrovirusnya, sehingga pasiennya tidak berkesempatan untuk mencegah transmisi vertikal ke bayinya. Kemudian koordinasi tata laksana pasien kehamilan risiko tinggi dengan compliance yang rendah. Ini sudah teridentifikasi bahwa pasien memiliki SLE, DM pragestasional, dan hipertensi kronis, tapi pasiennya memang jarang kontrol ya. Nah ini bagaimana cara kita untuk bisa mengawal pasien ini atau KIE apa yang diberikan sehingga pasiennya bisa teratur kontrol, apalagi dengan resiko yang cukup berat. Kemudian persepsi atau tindak lanjut terhadap hasil laboratorium atau pemeriksaan fisik yang tidak normal. Contoh sudah tertulis gula darah 300 tapi tidak ada follow up-nya. Kemudian reduksi urin yang positif juga tidak ditindaklanjuti. Tinggi fundus yang tidak progres ini juga tidak ada follow up yang sesuai. Kemudian tata laksana pasien dengan hipertensi kronis. Jadi pada pasien dengan hipertensi kronis ini tekanan darah lebih dari 160, diberikan antihipertensi, namun tidak dimonitor apakah dengan antihipertensi tersebut tekanan darah turun. Jadi pasien selama kontrol selalu di atas 160 dan akhirnya bayinya IUGR berat ya. Kemudian diagnosis hipertensi kronis superimpos PEB. Nah, ini yang rupanya masih menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Karena pasien dengan hipertensi kronis tentu saja biasanya diberikan antihipertensi yang akhirnya sedikit masking mengenai progresnya ke superimpos preeklamsia berat. Nah, baru ketahuan pada saat sudah ada komplikasi. Kemudian tidak melakukan merujuk USG pada trimester 1 ya. Mungkin pada saat itu belum banyak yang ada USG di FKTP. Nah, sehingga kelainan seperti atau kondisi patologis seperti gemeli, usia kehamilannya, bahkan abdominal pregnancy ini tidak bisa terdeteksi sampai aterem sehingga lebih complicated lagi tata laksana untuk pasien tersebut. Kemudian tidak pada saat itu ya, ini tahun 2021, kurangnya kewaspadaan tentang gejala COVID dan ada gejala COVID tapi tidak dilakukan screening. Nah, ini yang saya kasih bintang nih khusus ya karena bukan ANC tapi ini sangat terkait dengan kondisi pasien kehamilan, yaitu melepas kontrasepsi tanpa melakukan anamnesis tentang penyakit sebelumnya. Jadi pernah ada satu pasien yang dilepas kontrasepsinya padahal pasiennya memiliki penyakit jantung yang belum terkoreksi dan sudah dipesankan untuk tidak hamil lagi sebelum dikoreksi penyakit jantungnya. Nah, jadi ini yang kita identifikasi begitu ya di tersier tentang bagaimana ANC itu sebenarnya masih bisa diperbaiki lagi dan ini sejalan sekali dengan pembaruan buku KIA 2021. Nah, ini ya, jadi sudah ada sangat rinci mengenai apa saja yang harus diperiksa. Ini sebenarnya panduan ya, karena kita sadar betul bahwa dinamika pasien bisa sangat berbeda-beda di lapangan. Nah, tapi ini sudah diupayakan
untuk dibuat panduan sebenarnya bagaimana kita bisa melakukan ANC yang minimal. Nah, ini sudah ada riwayat kesehatan ibu sekarang pada saat awal diperiksa itu bagaimana tinggi badan, berat badan, bagaimana kita mesti mengevaluasi BMI-nya. Ini penyakit-penyakitnya udah disebutkan semua ya yang paling sering ditemukan. Ini juga hendaknya kita bisa lebih spesifik lagi dalam melakukan anamnesis. Nah, ini juga sudah sangat baik sekali panduannya. Bahkan sudah spesifik, pemeriksaan laborat ini ditaruh di trimester 1 begitu. Tapi pada kenyataannya memang banyak yang masih belum dilakukan pada trimester 1. Nah, ini ada lembar yang kosong, jadi untuk catatan-catatan yang mungkin di buku KIA sebelumnya ini tidak ada tempat begitu ya, apalagi untuk pasien dengan kehamilan risiko tinggi. Tapi ya sayangnya ini kadang-kadang hanya dipakai untuk menulis hasil USG. Jadi hari itu hasil USG-nya apa, tapi justru tekanan darah gitu ya, untuk berat badan atau kondisi yang lain sama sekali tidak dituliskan. Nah, ini juga ada untuk rujukan dan umpan balik rujukan yang tentu saja ini sangat penting untuk komunikasi antar vaskes gitu ya atau antar nakes karena sekarang masyarakat kita nggak cuman pindah-pindah dokter saja gitu, bahkan pindah-pindah FKTP gitu ternyata. Nah, ini luar biasa ya. Jadi bidannya ada 3, pernah periksa ke bidan 3 bidan, kemudian SPOG-nya ke 3 SPOG juga, sehingga kita akan sangat kesulitan kalau tidak sama-sama menggunakan buku KIA ini. Ya mungkin itu pendahuluan yang bisa saya berikan, Dr. Hood. Mari Dr. Erlin. Terima kasih ini luar biasa temuan-temuan di lapangan dan rasanya memang masih banyak yang harus kita lakukan ya untuk reorientasi bagaimana melakukan ANC yang pertama, kemudian malah mungkin bentuknya malah mungkin serasa nasional begitu. Jadi kelihatannya memang masih sangat mendasar ya kebutuhan untuk melakukan ANC pertama ini. Hal-hal yang sepertinya memang harus dilakukan. Kadang-kadang kita tertawa loh, kok bisa ya lepas seperti itu ya, obesitas dan sebagainya. Kadang-kadang kita tertawa kalau kita mendapatkan pasien, kadang-kadang kita lupa, mungkin saking banyaknya pasien sehingga hal-hal yang screening itu kita lupa sekali. Lah ini hal-hal yang seperti ini yang memang harus kita lakukan bersama-sama dan buku panduan KIA yang baru itu rasanya memang sudah cukup bagus ya kalau kita lakukan dengan baik. Terima kasih Dr. Erlin. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan diskusi dari sahabat sekalian. Yang kedua, materi pada pagi hari ini Dr. Rizky. Monggo Dr. Rizky, ada narasi yang ingin disampaikan, silakan. Ya, matur suwun Dr. Ruth. Ya. Selamat pagi untuk para peserta tas. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Memang bahasan kita ini sangat penting ya pada pagi hari ini Dr. Ruth ya. Jadi saya coba share sedikit apa yang saya temukan di lapangan gitu ya Dok. Jadi kalau saya memang ada beberapa poin yang mungkin terkait dengan Ya, sudah terlihat ya Dok? Ya, silakan. Ya. Monggo. Oke. Jadi tetap saya coba mengingatkan kembali pada teman-teman yang di FKTP maupun dokter maupun tenaga kesehatan yang lain bidan maupun SPOG. Jadi memang revisi buku KIA 2020 ini penting sekali untuk terutama penguatan peran dokter di FKTP. Jadi dokter umum ini sangat kita kuatkan kompetensinya seperti yang dibilang Dr. Ruth tadi di awal. Jadi ditingkatkan lagi frekuensi antenatal, harusnya 6 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan dokter. Nah ini yang harus ada bermakna baik itu adalah 2 kali pertemuan dengan dokter dan ada hal yang baru yaitu grafik pemantauan ibu hamil, yaitu dengan evaluasi kehamilan dan peningkatan berat badan. Nah tadi itu contohnya seperti Dr. Erlin atau Dr. bilang obesitas kok kita ada kelolosan. Nah artinya mungkin grafik ini yang mungkin kita tidak pantau dengan baik dan ada rekomendasi dokter. Nah, tetap kita ingatkan kembali peran dokter dalam antenatal, nifas ataupun kontrasepsi pasca salin. Jadi penting sekali kewajiban dokter itu adalah saat antenatal dokter mendeteksi atau menemukan penyulut medis obstetri ataupun non obstetri. Nah, ini penting. Jadi ini screening awal itu adalah menemukan hal tersebut.
Nah, screening penyakit ibu dengan anamnesa terarah dan mendalam, pemeriksaan fisik, status generalis dan status obstetri. Nah, pengisian grafik pemantauan ibu. Ini kayaknya yang mungkin menjadi kesulitan teman-teman di FKTP ya untuk mengisi ini. Nah, terkait penunjang, saya juga sedikit nanti membahas tentang USG obstetri dasar terbatas semester 1 ataupun ketiga. Dan interpretasi hasil laboratorium, ternyata tadi sudah diungkapkan Dr. Elin, masih banyak yang belum dapat menginterpretasikan dengan baik. Nah, dalam hal ini coba saya, ini permasalahan topik tas ini sudah saya lempar di beberapa kolega di daerah. Dan alhamdulillah outcome-nya bagus, maksudnya responnya baik. Nah, pertama muncul masalah di lapangan adalah buku antenatal belum familiar. Nah, ini jadi. Dan yang kedua, monitor dan evaluasi USG obstetri dasar terbatas ini masih mungkin harus kita benahi. Oleh siapa? Nah, ini harus kita jelaskan. Dan yang terakhir adalah pembiayaan USG obstetri dasar terbatas di puskesmas. Nah, ini yang perlu mungkin ini masalah-masalah yang kita dapatkan. Nah, sedikit mengingatkan bahwa memang di buku KIA terbaru itu grafik penting sekali adalah pemantauan berat badan ibu hamil. Jadi ada grafik peningkatan berat badan. Ini yang perlu diisi. Tapi pada kenyataannya teman-teman nakes di FKTP itu kesulitan mengisi ini karena tidak familiar dan mungkin memang belum pernah diajarkan untuk mengisi hal ini. Nah, akhirnya tidak dan mungkin tidak tahu juga urgensinya mengisi ini. Padahal ini baik sekali untuk mengetahui peningkatan berat badan selama kehamilan itu sangat penting karena untuk perencanaan proses persalinan nantinya itu. Nah, yang kedua, dulu di buku KIA yang lama ada lembar ringkasan pelayanan kesehatan. Nah, untuk direvisi di 2020 di buku KIA itu digantikan dengan grafik evaluasi kehamilan. Nah, ini ternyata permasalahannya banyak yang tidak mengisi grafik evaluasi kehamilan ini. Nah, pada akhirnya tenaga kesehatan di FKTP itu masih menggunakan yang lama ini dan itu ditempelkan di buku yang baru. Nah, ini kenyataan di lapangan. Jadi masih doubling. Ya, masih double. Karena merasa masih kesulitan mengisi grafik evaluasi kehamilan ini. Nah, ini. Jadi padahal grafik kehamilan ini sangat baik sekali untuk mendeteksi ada gambaran untuk mengetahui tekanan darah, berat badan, dan detak jantung bayi. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian terkait permasalahan USG dasar obstetri oleh dokter umum, itu sebenarnya secara peraturan Menteri Kesehatan sudah ada, ya, nomor 21 sampai 221 diutamakan memang pelayanan screening kesehatan itu diwajibkan. Nah, untuk di dokter umum atau tenaga kesehatan yang lain. Nah, kemudian ditekankan lagi untuk pelayanan kesehatan itu sudah ada lembar negaranya harus 6 kali. Jadi ini sudah harus kewajiban ini ya. Tidak lagi gitu ya. Ini sudah kewajiban. Kemudian harus ketemu paling tidak 2 kali oleh dokter atau dokter spesialis. Nah, kewajiban lagi. Nah, dan dokter atau dokter spesialis itu untuk pelayanannya boleh melakukan pelayanan USG sonografi. Nah, khususnya untuk dokter umum mungkin USG obstetri dasar terbatas. Nah, ini yang masih menjadi banyak permasalahan mungkin dokter Hood. Jadi padahal ada yang banyak menanyakan loh, standarnya dokter umum itu boleh USG. Padahal ada di standar kompetensi dokter Indonesia di 2012 bahwa ini levelnya 4, artinya mandiri melakukannya. Jadi ada gitu ya. Jadi mungkin kita mengingatkan teman-teman di daerah juga itu ada bahwa kompetensi USG obstetri itu oleh dokter umum. Nah, dan memang sudah diatur oleh Pokja USG dari POGI dan Kementerian Kesehatan bahwa dokter umum ini untuk melakukan hanya obstetri dasar terbatas sesuai dengan buku KIA 2020, yaitu USG trimester pertama dan USG trimester ketiga, hanya sebagai penapisan awal. Yang sebelah kanan nih, diagnosis nggak boleh, corek, tata laksana nggak boleh, ginekologi nggak boleh, kelainan janin nggak boleh, trimester 2 nggak boleh, pemahaman dimensional nggak boleh, free hand movement nggak boleh. Jadi sudah sangat strict sekali diatur untuk USG obstetri dasar terbatas ini di FKTP. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan buku panduan di buku KIA ini, tolong dirujuk segera. Nah, tetapi ada beberapa oknum teman-teman dokter ini ternyata melakukan USG di tempat kerjanya sendiri.
bukan di FKTP, yaitu Puskesmas. Akhirnya kalau ada sesuatu baru merujuk ke SPOG. Nah, ini yang permasalahan yang muncul dengan peningkatan kompetensi ini. Ya, mungkin oknum ya, tidak semua. Nah, padahal di buku modul pelatihan USG Obstetrik Dasar Terbatas itu sudah jelas sekali bahwa POGI melalui Pokja USG ini berusaha membantu Kementerian Kesehatan dengan untuk antenatal ini dengan suatu konsep kompetensi ultrasonografi obstetrik dasar terbatas dengan supervisi SPOG di rumah sakit rujukan kabupaten atau kota yang terpilih serta POGI cabang. Nah, ini yang teman-teman masih mungkin belum baca dengan baik ya, mungkin atau ya kita informasikan kembali bahwa memang masih banyak pertanyaan, siapa yang melatih dokter umum itu? Nah, akhirnya ada suatu kabupaten tidak mau, Dok, saking tidak tahunya atau tidak mungkin kurang informasinya, tidak mau melatih dokter umum itu di FKTP untuk USG ini, padahal dari ini sudah jelas ada lembar negara dari peraturan Menteri Kesehatan. Nah, tapi tidak mau. Nah, itu padahal ini sudah jelas supervisi SPOG. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu kita informasikan kembali untuk sebagai pengingat. Nah, terkait dengan satu lagi problem yaitu masalah pembiayaan. Masalah pembiayaan ini masih simpang siur. Coba saya tuh tanyakan sendiri di teman di Dinas Kesehatan Kota Surabaya bahwa memang kalau di Kota Surabaya sendiri untuk pembiayaan USG di FKTP ini memang diatur sesuai perda kota perdanya peraturan daerah masing-masing. Jadi ada yang di Kota Surabaya sendiri memang itu istilahnya berbayar tapi dengan retribusi yang minimal menurut saya memang sudah cukup lah gitu. Tapi memang bayar, tidak gratis dengan asumsi terkait dengan kapitasi BPJS-nya. Itu Dok mungkin dari ini saya overview saya untuk terkait permasalahan antenatal di pertama. Menarik Dr. Rizky, terima kasih narasinya luar biasa. Jadi memang ada hal yang mendasar dari peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru itu ya Dok ya. Yang pertama memang yang sebelumnya ANC itu 4 kali, sekarang disyaratkan 6 kali. Kemudian ada kewenangan dokter umum yang diperluas sehingga bisa melakukan USG dan sebagainya. Kemudian buku KIA ini memang sudah dibuat revisi terbaru sehingga diharapkan memang menjadi alat komunikasi yang baik ya antar pemberi pelayanan dan juga mungkin dengan ibu hamilnya itu sendiri. Karena memang buku KIA yang terbaru itu sudah syarat dengan informasi-informasi yang semestinya berguna untuk ibu hamil. Jadi memudahkan ibu hamil juga untuk melihat buku KIA-nya. Dan saya lihat sebenarnya pada saat melakukan pemeriksaan ANC di bidan atau di dokter, itu ada tanda tangan dari yang diperiksa sebenarnya. Ada hal yang baru. Jadi kalau misalnya ibu hamil tersebut belum dilakukan pemeriksaan, itu bisa ditanyakan, bisa menanyakan ke nakesnya sebenarnya. Ini ada komunikasi sebenarnya. Jadi di buku yang terbaru itu ada proses komunikasi antara provider, pemberi pelayanan dengan ibu hamilnya. Kalau ibu hamilnya tidak merasa belum ditimbang berat badannya, dia bisa protes sebenarnya. Atau belum tekanan darahnya nggak diukur, mestinya bisa menanyakan ke providernya, ke pemberi pelayanan. Ini hal yang mestinya memang harus disosialisasikan sebenarnya. Dan ini menjadi kelihatannya, Dr. Rizky, memang ini kan diluncurkan 2020 ya. Ini masa pandemi pada waktu itu. Ya. Kalau saya dengar memang sebenarnya ada proses sosialisasi yang masif begitu, tapi mungkin terkendala pandemi sehingga masih banyak hal yang perlu dikuatkan. Dan temuan-temuannya ini mendukung bahwa ini memang harus dikuatkan. Ada kebutuhan yang mendesak untuk segera melakukan sosialisasi yang masif begitu untuk pemberian pelaksanaan dari buku KIA yang terbaru ini. Ini sudah ada pertanyaan Dr. Rizky dari kolom Q&A dari Dr. Harya Narotama. Izin bertanya, isi buku ANC juga cukup baik karena sudah ada poin-poin yang harus dipelajari oleh pasien sebagai ibu hamil. Apakah pernah diadakan penelitian? Berapa banyak pasien yang membaca dan memahami isi buku ANC, bahkan berkonsultasi kepada nakes bila ada hal-hal yang tidak dimengerti. Ini, jadi memang
tadi saya sebutkan, memang sebenarnya buku KIA ini sangat informatif sebenarnya. Ada hal-hal yang bisa dibaca oleh ibu hamil tersebut, sehingga sebenarnya mereka harus lebih aktif juga, ibu hamil tersebut, kalau memang ada sesuatu yang rasanya harus ditanyakan ke provider atau pemberi pelayanan. Ada komentar, Dr. Rizky? Dr. Erlin, silakan. Ya, saya dulu, Dr. Ya, terima kasih. Ini kolega saya, Dr. Harya Narutama. Ini pertanyaannya mesti tajam sekali beliau-beliau ini. Jadi memang dari pertanyaan beliau ini, betul, belum ada suatu penelitian atau itu. Tapi cuma kalau saya pribadi itu sering menanyakan, apakah Ibu itu sudah pernah baca informasi ini? Oh, hampir 90% belum pernah membaca. Tidak pernah. Bukunya masih rapi, halus, berarti tidak pernah dibuka-buka. Hanya untuk pas kontrol diserahkan ke tenaga kesehatan untuk diisi, tapi tidak pernah membaca. Bu, kenapa nggak dibaca? Iya dok, sibuk. Nah, alasannya berbagai macam. Apapun itu, ini menarik sekali untuk diteliti. Terima kasih untuk Dr. Harya. Jadi mungkin dari sini kita bisa menilai juga bahwa memang tingkat pendidikan para ibu hamil kita itu mungkin masih harus kita kuatkan ya, terkait dengan informasi yang ada di buku. Kadang-kadang beliau pasien kita itu lebih percaya sosmed daripada buku ya. Nah, padahal buku ini jelas sumber informasinya. Gitu. Jadi memang beda sekali ya Dr. Hud ya, waktu kita di Australia itu buku antenatalnya itu Orange Book itu ya memang nggak ada isi informasinya, beda banget dengan buku kita. Buku kita itu luar biasa. Sangat sederhana sekali. Jadi buku kita itu luar biasa banget gitu. Jadi maka dari itu kita yang mungkin teman-teman tenaga kesehatan itu untuk mengingatkan kembali pasien-pasien kita atau ibu-ibu hamil kita itu untuk membaca informasi yang ada di situ. Gitu dulu mungkin Dr. Ruth, mungkin Dr. Elin ada masukan. Ya, ada tambahan Dr. Elin? Mungkin dari di lapangan atau temuan di saat melakukan penguatan di teman-teman dokter umum, mungkin ada kesulitan dengan proses komunikasinya dengan buku KIA yang terbaru. Iya, nggih matur nuwun Dok. Jadi buku KIA itu sebenarnya yang tidak kalah penting ya, selain dengan ibunya membaca, memang bagaimana nakesnya sendiri memposisikan buku KIA gitu. Jadi kadang-kadang pasien itu kalau cuma dikasih buku, kemudian Bu ini dibawa tiap kali kontrol, manut loh pasiennya gitu ya. Dibawa setiap kali kontrol, ya sudah. Tapi kalau kita menyadari betul posisi dari buku KIA gitu, sebenarnya itu sangat mempermudah kita. Terutama memberikan KIE nih dok, luar biasa ya. Apalagi pasien-pasien yang memang sejak awal sudah beresiko, maka KIE itu kalau kita nangani pasien misalkan sehari kayak di FKTP ya, sehari pasien tuh mungkin 40-30 gitu, itu mungkin hampir enggak semuanya tercakup gitu. Kita mengedukasi tentang bayinya, mengedukasi tentang nutrisinya, mengedukasi tentang tanda bahayanya gitu. Itu akan sulit sekali untuk kita berikan keseluruhan gitu ya. Nah, ini buku KIA sebenarnya sangat membantu. Jadi kadang kita harus ngasih tahu dulu ke pasiennya, ini loh ada di sini gitu. Jadi itu lengkap sekali ya buku KIA. Nutrisinya mulai dari hamil, nifas, kemudian menyusui ini ada sendiri. Kemudian tentang cuci tangan pun ada di situ. Kalau tentang terkait dengan pandemi kemarin ya cuci tangan. Kemudian tanda-tanda bahaya itu kita tunjukkan dulu minimal awal bahwa ibu ini bisa dibaca di sini. Bahkan sampai ukuran-ukuran takaran untuk makananku kan ada ini dok. Cuman kadang-kadang kita justru mungkin yang nakesnya awalnya memang tidak memposisikan itu dengan proporsional gitu. Satu sebagai media komunikasi antar nakes, yang kedua media komunikasi dengan pasien gitu. Jadi penelitian ini bagus, tapi saya rasa nggak hanya ke pasiennya aja, nakesnya juga sebenarnya. Nakesnya paham benar enggak dengan budaya yang baru. Ini beberapa hal memang saya melihatnya ini sampai 2 tahun ya setelah diluncurkan 2020 ini memang berbagi perannya enggak muncul di buku KIA itu. Jadi ada intinya memang diisi di lembaran untuk FKTP, kemudian ada teman-teman FKTP menulis di lembaran untuk rujukan, konsultasi dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya memang harus ada panduan yang jelas ya, bagaimana peran masing-masing ya. Kelihatannya belum tersosialisasi dengan baik.
saya nggak tahu benar apakah memang sudah ada rekomendasi bagaimana peran dari masing-masing pemberi pelayanan di sini ya. Kelihatannya kok belum ada ya buku panduan untuk mengisi buku KIA begitu. Jadi ini kelihatannya memang sangat urgent karena buku KIA sudah cukup bagus. Kemudian ada beberapa hal prinsip mendasar yang diubah di buku KIA itu belum tersampaikan di situ. Prinsip-prinsip dihubungkan dengan stunting, ibu-ibu yang untuk penapisan, ibu yang berat badannya obesitas, kemudian berat badannya harus naik berapa kilo, kemudian ibu yang undernutrisi, berat badannya harus naik berapa kilo, kemudian ada garis-garis pertambahan berat badan yang mesti diwaspadai, ini nggak muncul di sana, jadi belum ada yang belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira ada masukan Dr. Erlin untuk kedepannya secara sistem begitu, bagaimana mendayagunakan secara optimal untuk buku KIA ini? Rasanya memang sangat urgent ini, sudah 2 tahun dan belum termanfaatkan dengan baik, sehingga akhirnya juga tidak berdampak menurunkan angka kematian ibu, karena ternyata memang rujukan yang terlambat masih muncul, kemudian pasien-pasien yang mestinya bisa ditapis dengan screening kehamilan untuk preeklamsi, Prof. Lila masih banyak mendapatkan pasien-pasien yang tidak mendapatkan perawatan yang sebelumnya ANC harus dilakukan penapisan dan sebagainya. Mungkin ada masukan dokter sambil menunggu menunggu diskusi dari teman-teman yang lain, ada masukan bagaimana buku KIA ini bisa dioptimalkan begitu. Jadi memang dari awalnya biasanya memang belum tersosialisasi dengan baik dengan nakesnya. Mungkin dokter spesialisnya sendiri juga belum tersosialisasi dengan ya bagaimana mengisinya, kemudian sampai trimester ketiga belum diperiksakan laboratorium dan sebagainya. Indeks massa tubuh, IMT itu tidak pernah diisi. Saya melihatnya 90%, 95% tidak pernah diisi untuk indeks massa tubuh. Padahal itu penting untuk start awal dari penambahan berat badan yang direkomendasikan pada ibu tersebut. Mungkin ada masukan Dr. Erlin untuk bagaimana mengoptimalkan buku ini sehingga bisa berdaya guna bukunya. Eman bukunya sebaik itu ya. Silakan. Iya. Jadi kalau melihat dari pengalaman negara lain mungkin ya, bahwa contohnya di Jepang itu tidak boleh ada buku KIA lain selain buku KIA yang diterbitkan oleh negara gitu ya. Jadi kalau sekarang kita mungkin di praktek-praktek pribadi atau rumah sakit bahkan itu menyediakan buku KIA sendiri. Nah, jadi kadang-kadang menulisnya di situ, jadi sudah tidak nanya lagi ibunya bawa buku KIA atau tidak gitu ya. Persepsi masyarakatnya juga buku KIA itu dipakai di FKTP begitu, hanya di puskesmas saja, hanya di bidan saja. Nah, jadi mungkin kita harus memposisikan gitu dok, memposisikan nanti di dalamnya memang agak banyak sekali effort yang harus dilakukan dalam rangka memposisikan buku KIA itu sesuai porsi semestinya begitu. Jadi dari nakesnya sendiri yang harus diperkuat bahwa ini adalah sarana komunikasi kita, juga sarana screening yang baik supaya kita tidak kehilangan kontrol terhadap pasien begitu. Dan nantinya kadang-kadang sudah lengkap itu di buku KIA tentang kenapa pasien ini dirujuk dan sebagainya, cuman nggak dilihat dok di FKTRL-nya. Nah, jadi itu juga yang jadi masalah, karena buku KIA juga tidak dipergunakan sesuai porsinya ini tadi. Gitu, masih melihat bahwa dirujuknya hipertensi saja mungkin ya, karena diagnosis rujukan itu juga kadang-kadang tidak lengkap, mungkin juga hanya menggunakan ICD yang bisa dimasukkan begitu, sehingga detail-detailnya tidak semua terangkum dalam rujukannya. Nah, dokter yang dirujuki itu harus benar-benar melihat lagi buku KIA-nya. Dan kadang-kadang kita juga menemukan yang tadi pasiennya dirujuk itu karena bekas sesar, ternyata di awal produksi urin positif, tapi tidak ada gula darahnya. Kemudian juga tekanan darah ternyata pernah 150/90 ditulisnya. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kalau pasien datang itu sudah di usia trimester 2-3, ini PR-nya memang lebih banyak lagi gitu. Kita harus mereview dari awal dan itu harus kita sadari bersama memang, Dok. Ya, kemudian ada pertanyaan mendasar mungkin ya. Ya, Dok.
buku KIA mungkin sudah dimanfaatkan, tapi kadang-kadang kan memang pemberi providernya kan berbeda-beda, Dr. Elin. Ada pindah dokter dan sebagainya, kemudian FKTP-nya, kemudian untuk menganalisa permasalahan ibu hamil tersebut siapa. Itu kira-kira menurut Dr. Elin siapa yang menjadi PIC untuk satu ibu hamil? Apakah bidannya, apakah dokter umum di FKTP, atau dokter spesialis? Ini kadang-kadang yang menjadi PIC akhir dari pasien ini yang mengikuti, ya. Kalau dari seorang ibu hamil yang berikuti begitu ya, ini pindah kemana-mana. Nah ini yang nanti yang PIC itunya siapa? Apakah dia yang mengarahkan ke dokter umumnya, atau bidannya di posyandu atau di praktek mandiri bidannya, atau bagaimana? Ini kadang-kadang memang komunikasinya tidak muncul di situ. Jadi, dok. Untuk keep pasien tersebut sehingga selamat sampai nanti proses persalinannya. Mungkin gimana, Dok? Menurut Dr. Erlin? Ini rasanya kalau dari sistem yang kita siapkan sebenarnya harusnya sudah berjalan kalau memang dilakukan dengan baik ya, Dok. Bahwa yang memegang itu tetap FKTP. Walaupun pasiennya itu sudah dirujuk ke rumah sakit. Karena pada kenyataannya pasien ini juga ada yang Dok. Karena pasien ini juga kalaupun sudah dirujuk kadang-kadang compliance-nya jelek itu di rumah sakit itu gitu. Waktu di FKTP bagus banget compliance-nya, begitu di rumah sakit karena nggak sesuai lah dengan harapan ya, misalkan ngantrinya lebih banyak, pemeriksaannya lebih banyak, dia akhirnya nggak berangkat. Nah ini mungkin bisa tetap di follow up. Ada catatan khusus. Ini pasien yang kemarin saya rujuk ke sekunder ini gimana gitu. Kondisi selanjutnya. Ini harus dipantau terus memang, dokter. Jadi kalau untuk di rumah sakit, rasanya sulit. Kira-kira begitu, dok. Atau ada penanggung jawab di FKTP yang lain. Iya, jadi saya melihatnya memang peran dokter umum di sini sangat besar. Di awal luar biasa, dokter. Di awal kehamilan dia sudah harus bisa memilah pasien ini memang berisiko atau tidak. Kemudian di trimester 3, trimester terakhir itu juga harus bisa memilah. Mode of delivery-nya bagaimana, dirujuk pada saat yang tepat dan sebagainya, itu peran dokter umum sebenarnya yang memang sangat penting di sini. Kompetensinya harus kita tingkatkan bersama-sama. Kemudian dari Dok, ini belum ada pertanyaan dari rekan-rekan. Kira-kira mohon maaf, Dokter Hud, ini kayaknya ada beberapa pertanyaan baru, Dok. Oh, saya nggak masuk ya, bisa Bu? Ini banyak, Dok. Jadi silakan, saya nggak bisa. Nah ini mungkin ini ke Dokter Rizky ditujukan juga ya. Bidan boleh USG tidak? Boleh SPOG praktek USG di tempat praktek bidan? Tanda tanya. Nah ini mungkin satu jawaban ini. Iya. Bidan jelas tidak ada kompetensi untuk USG-nya ya, Dr. Elin, Dr. Rudia, kita tahu bersama memang tidak ada. Jelas berarti jawabannya. Yang kedua ini yang agak sulit nih, fenomenanya banyak ini. Jadi teman-teman SPOG, USG di tempat bidan. Nah, tapi ya ini secara kode etiknya sebenarnya selama SPOG itu menaruh SIP apa itu sebagai tempat prakteknya beliau, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma yang tidak etisnya kan kalau tidak menaruh surat izin prakteknya. Ini sih yang mungkin kita harus hati-hati ya. Mungkin ini yang kita harus kolaborasi dengan teman-teman POGI dengan ID. Apakah ini tuh banyak fenomenanya yang harus jadi yang kita itu. Jadi mungkin pertanyaannya kita nanti coba keep untuk kita evaluasi bersama lagi dulu ya. Nah, terus ini ada lagi yang benar yang bagus ya, Dr. Sebentar, Dr. Rizky. Jadi memang tidak ada kesepakatan ya rasanya dengan teman-teman IB juga bahwa teman-teman bidan tidak punya kompetensi untuk melakukan USG ya. Karena dokter umum pun juga untuk kompetensi dokter USG-nya juga USG dasar yang terbatas. Ini yang dengan supervisi dari SPOG. Ini memang hal seperti ini rasanya sudah ada kesepakatan di tingkat nasional ya, demikian ya. Jadi memang kalau memang masih ada di lapangan ya tentu saja ini memang harus kita maknai sebagai bukan kompetensi mereka. Jadi memang kalau memang ada tulisan di sana untuk USG-nya lebih baik mungkin dianggap masih tidak dilakukan USG pada pasien ini. Jadi memang hal seperti ini yang menjadi kesepakatan kita di tingkat nasional untuk pemberian wewenang kompetensi untuk melakukan USG. Apalagi menulis di KIA-nya. Jadi ini yang menjadi concern kita.
Dr. Rizky. Begitu ya dok ya? Ya, setuju Mungkin dok. ada pertanyaan yang lain dok. Saya nggak bisa lihat di Q&A, mohon maaf. Saya pakai HP. Jadi Ya. coba ini saya mungkin terkait dengan USG ini mungkin saya coba jawab ya. Jadi ada yang bertanya apakah kewenangan dokter umum untuk USG obstetrik dasar itu dapat dilakukan di tempat praktik pribadi. Satu. Yang kedua, apakah jaminan pembiayaannya oleh BPJS ini sudah tercover? Mungkin ya maksudnya ini ya. Dan ketiga, apakah dokter umum yang melakukan praktek USG dasar terbatas ini harus memiliki bukti sertifikat kompetensinya? Ya, atau sudah otomatis? Ya, ini aja saya jawab. Nomor satu, apakah memang kewenangan umum USG dasar itu hanya dilakukan di FKTP? Dalam hal ini masih diatur oleh Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, yaitu di Puskesmas. Jadi tidak ada di tempat praktek pribadi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi USG obstetrik dasar terbatas oleh dokter umum hanya bisa dilakukan di Puskesmas saat ini. Karena peraturannya masih tertulis seperti itu. Yang kedua, nah ini tadi saya juga kan ada isu terkait pembiayaan. Bahwa memang pembiayaan untuk BPJS di FKTP itu ternyata ada yang mengatakan tidak termasuk kapitasi dari BPJS-nya. Jadi diatur oleh perda masing-masing tiap kota. Sepertinya masih seperti itu. Dan apakah dokter umum bisa melakukan melakukan USG itu harus punya bukti sertifikat? Ya, dokternya ini adalah dokter yang berdinas di FKTP, dalam hari ini Puskesmas yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota setempat dan POGI. Jadi bukti sertifikat kompetensinya dari situ, dari Dinas Kesehatan dan dari POGI. Iya, dok. Jadi memang dan itu sudah ada supervisinya. Seperti contohnya supervisinya dari Kota Surabaya ini saya dan Dr. Elin dan Dr. Nasir. Nah, ini harus mengetahui saya, Dr. Elin dan Dr. Nasir harus tahu kalau dokter umumnya ini melakukan USG, kalau ada kesulitan nanti konsultasinya dengan bertiga ini seperti itu. Jadi tidak bisa otomatis untuk saat ini. Nah, ini yang terkait USG. Itu satu lagi kayaknya. Nah, ini ada yang dokter umum praktek pribadi dengan USG, ada entah ada sertifikatnya atau belum. Kadang-kadang ada bekas SC tetap di USG juga. Nah, karena pasien sudah merasa di USG oleh dokter umum tersebut, sepertinya tidak melakukan antenatal di dokter SPOG-nya. Nah, ini berat ya. Ini mungkin salah satu temuan yang di lapangan. Jadi ini yang terjadi di beberapa kolega di daerah, dok. Jadi bahwa memang karena sudah merasa di USG oleh dokter loh, kan sudah berarti udah oke gitu ya. Jadi nggak perlu. Ya. Akhirnya merujuknya menjadi rujukan terlambat, datangnya ke SPOG ataupun ke FKTP ataupun ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut karena sudah merasa di USG. Padahal ini kalau dokter umumnya punya sense of crisis-nya itu baik, jadi dia akan merujuknya secara dini. Kalau enggak ya dianggap pasien biasa. Nah, seperti itu. Mungkin permasalahannya di situ kayaknya kalau terkait USG. Iya, gitu jadi kalau untuk yang ini kayaknya betul-betul dari nakesnya, dok, kesadaran dari nakes bahwa ini memang kehamilan resiko tinggi, USG-nya bukan kompetensi USG dasar untuk memeriksa, apalagi kayak screening akreta dan yang lain. Nah, ini betul-betul dari nakesnya sendiri, dok, kalau yang ini bahwa USG-nya memang terbatas untuk mengevaluasi kondisi obstetrik tertentu dan untuk selanjutnya disarankan untuk ke SPOG. Kayaknya begitu, dok, untuk yang ini. Memang seperti itu ya, Bu Erlin sama Dr. Rizky. Ada beberapa daerah di kabupaten yang mungkin belum sebaik Kota Surabaya yang melakukan pendelegasian wewenang untuk USG. Kalau di Pasuruan sih saya sudah ada surat SK dari Dinas Kesehatan Kabupaten begitu, yang setiap puskesmas itu ada penanggung jawab supervisi dari masing-masing SPOG-nya. Jadi mereka melatih. Kemudian nanti kalau ada konsultasinya, ada alur konsultasinya dan sebagainya, ini tetap disupervisi oleh SPOG-nya. Jadi ini memang kelihatannya mendesak sekali untuk kebutuhan supervisi dari USG di FKTP ya kelihatannya ya. Jadi mungkin nanti ini yang ke depan memang harus segera kita benahi bersama-sama. Ada pertanyaan yang lain saya nggak bisa chat, nggak bisa menjawab. Mungkin terkait dengan bukayan ini Dr. Elin mungkin yang bisa membantu. Jadi ada rekan-rekan SPOG di praktek pribadi ini penyediaan bukayannya kan tidak ada, dok. Bagaimana nih solusinya? Nah ini dok, mungkin ada beberapa. Ya, monggo Dr. Elin. Jadi kan mulai tahun berapa ya? Ini memang tidak lagi disediakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi diserahkan kepada fasilitas kesehatan untuk bisa
mencetak gitu ya, untuk mencetak buku KIA. Sayangnya begitu memang. Jadi yang disediakan itu kan versi soft copy-nya ya, Dok. Versi soft copy ini yang bisa dicetak sendiri memang. Nah, jadi Ini kemarin waktu pandemi ya kalau nggak ini salah ya. enggak, saya belum tahu Tapi update-nya dokternya untuk sudah ini kok, nanti lagi. kita konfirmasi ya ke Udah Dinas lagi ya, Kesehatan coba kita masing-masing. konfirmasi ulang. Iya. Jadi waktu pandemi kemarin Kalau di memang situ ada seperti atau itu. enggak? Iya. Jadi kayaknya diserahkan ke daerah masing-masing akhirnya Iya. bagaimana kebijakannya gitu. Nanti kita tunggu update selanjutnya. Tapi kalaupun memang masih belum ada akses untuk dapat buku KIA di praktek pribadi, mungkin kalau memang tidak bisa menyediakan buku KIA, bisa di pasiennya diminta untuk ke puskesmas malah gitu ya. Kalau di puskesmas, insya Allah pasti dapatnya. Kalau versi soft copy ini sudah Ada. pernah ada kan Sudah dok pernah ya? Iya. Mungkin Coba. bisa nanti Bu. Nggih, nggih. Kita pernah kok. Ya, Dokter Dok. Ardian kemarin kayaknya punya akses ke sana. Ini saya punya yang versi belum lengkap ini, Dok. Ada Dok, saya punya sebenarnya. Nanti Iya. saya ke teman-teman ke forum Coba penyakit. nanti di-share. Ya, Iya. jadi ya kelihatannya memang ini kan kalau saya nggak salah waktu pandemi kemarin memang agak kesulitan ya di pembiayaan untuk buku KIA-nya itu ya. Tapi rasanya di Iya. Sidoarjo masih mendapatkan kok di rumah Masih sakit aman juga. ya, Dok? Masih aman kok, Dok. Jadi memang Iya. mungkin tergantung dari masing-masing daerahnya. Dan Iya. kalau nggak salah memang sudah tercetak sejumlah dari jumlah Jumlah ibu hamilnya. Iya. ibu hamil secara nasional di masing-masing Iya. kabupaten kota. Dan itu gratis loh sebenarnya. Buku KIA semewah itu Gratis. sebenarnya gratis itu untuk masing-masing ibu. Jadi nanti Iya. berdasarkan NIK dan sebagainya ini memang pendataan ibu hamil yang masih sangat lemah keakuratannya di kita mestinya memang berbasisnya itu juga ke NIK, ke nomor induk kependudukannya ini yang masing-masing punya nomor yang khas untuk masing-masing ibu hamil. Ini yang menjadi salah satu juga bagian dari mestinya memang sebelum-sebelumnya buku KIA nggak ada NIK, yang sekarang ini sudah ada NIK untuk suami maupun ibu hamil tersebut. Jadi memang sebenarnya sudah banyak hal-hal yang diperbarui dari buku KIA ini, dan kalau mengenai pengadaannya rasanya kalau di tempat kita masih cukup ya. Mungkin nanti kita bisa mengupdate ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk pengadaannya. Ya, ini juga ada yang menanyakan tentang buku KIA baru ini. Rasanya memang sosialisasinya ini belum menyeluruh, Dok, ke SPOG. Nah, ini nanti juga akan kita tindak lanjuti insya Allah, karena ini sangat penting ya untuk kita sangat terbantu ini, Dok, harusnya dengan adanya buku KIA. Begitu. Jadi bagus sih kalau ada berpendapat kok sosialisasinya belum gitu. Artinya kita sudah memahami betapa pentingnya buku KIA. Ya mudah-mudahan ini kita bisa bantu ya Dok ya nanti ya untuk ini rasanya tindak lanjutnya sosialisasinya. Iya, betul. Terima kasih. Ini waktunya tinggal 2 menit dari kesepakatan kita jam 11 dan pertanyaannya luar biasa dari respon dari peserta, dan ini pesertanya sudah di atas 150. Luar biasa, matur nuwun sejauh sekalian pemerhati dari pemberi pelayanan di FKTP maupun secara luas begitu. Jadi ada beberapa catatan penting ya dari diskusi kita pada pagi hari ini, dan memang yang pertama ada temuan-temuan menarik yang disampaikan oleh Dr. Elin mengenai suboptimalnya pelayanan ANC di FKTP begitu ya, yang selama ini kita lakukan. Jadi diharapkan memang buku KIA yang terbaru itu bisa memfasilitasi dan mengoptimalkan peran dari FKTP untuk memberikan ANC yang optimal begitu. Jadi sebenarnya sudah ada poin-poin penting di sana yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan FKTP dalam memberikan pelayanan ANC yang pertama. Yang kedua, memang harus ada standar ya secara nasional. Jadi buku KIA ini yang sudah dibuat sedemikian bagus, kemudian disempurnakan, ini menjadi standar yang mestinya kita pakai bersama-sama ya. Dan ini kesepakatan dari semua interprofesi maupun di profesinya, sehingga tidak memakai yang lainnya. Jadi ini menjadi kesepakatan kita untuk menjadi alat komunikasi, kemudian sosialisasi dengan ibu hamil tersebut dan sebagainya. Yang ketiga ada permasalahan sosialisasi. Jadi yang revisi 2020 ini
ternyata memang belum disosialisasikan dengan baik. Jadi para nakes pun masih belum mendapatkan informasi dengan baik ya. Kalau saya beberapa kali memberikan pelatihan MU, ternyata memang belum tersampaikan dengan baik ya. MU di teman-teman bidan aja belum tersampaikan. Kemudian belum lagi ke dokter umumnya. Belum semua kabupaten kota memberikan sosialisasi dengan baik, latihan USG dengan baik. Kemudian belum lagi di teman-teman di SPOG-nya, spesialisnya, ternyata memang ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan baik, sehingga belum dimanfaatkan dengan optimal. Yang keempat, dari segi pembiayaan. Dari segi pembiayaan ini memang ada hal-hal yang harus diperbaiki ya, direvisi dari segi pembiayaan JKN dan sebagainya. Dari perubahan ANC yang 4 kali menjadi 6 kali, ini juga bagaimana BPJS bisa memfasilitasi untuk pembiayaannya, kemudian bagaimana harus di USG 2 kali, ini sudah disebutkan di Permenkes, tapi memang pembiayaannya juga belum diatur oleh BPJS. Ini menjadi hal-hal yang harus kita mungkin nanti segera kita komunikasikan dengan BPJS atau melalui profesi, melalui forum penakib dan sebagainya yang bisa menghandle pembiayaan dari USG di FKTP. Menarik, Dok. Waktunya sudah pas, jam 11. Saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini wacana-wacana yang menarik. Jadi memang harus ada strategi-strategi khusus selanjutnya. Ya saya mengusulkan memang harus ada pelatihan-pelatihan ya, atau sarasian itu. Teman-teman di dokter umum juga harus kita sosialisasikan dengan baik bagaimana peran mereka, mengoptimalkan peran mereka. Kemudian di ID pun kita harus berkomunikasi bagaimana mensosialisasikan ini. Kebetulan juga di komite untuk AKI ini juga salah satunya juga PR besarnya adalah merangkul teman-teman dari dokter umum untuk reorientasi untuk memberikan pelayanan di FKTP. Ya. Ini pelayanan maternal ini memang teman-teman dokter umum harus kita kuatkan karena memang ternyata perannya menurut Kementerian Kesehatan harus ditingkatkan ya. Jadi teman-teman bidan menjadi partner yang baik begitu di FKTP dengan teman-teman dokter umum sebagai pengambil kebijakan. Tadi disebutkan Dr. Erlin bahwa PIC-nya tetap mestinya dokter umum yang lebih berperan di sana untuk menghandle masing-masing ibu hamil tersebut mulai dari FKTP-nya. Saya kira sangat bermanfaat. Matur nuwun Dr. Erlin, Dr. Rizky atas presentasinya. Ini fakta-fakta menarik ini mungkin belum tersampaikan di banyak teman-teman sejawat ya, bagaimana ANC kita yang masih belum optimal, suboptimal, sehingga akhirnya memang berdampak kepada proses rujukan yang terlambat, rujukan yang kasep dan sebagainya. Sehingga nantinya memang ke depan kita berupaya untuk melakukan komunikasi dengan teman-teman pengambil kebijakan untuk supaya kekayaannya ini bisa dioptimalkan dengan baik. Terima kasih. Saya kira saya tutup untuk diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kedua narasumber, Dr. Hanifah Erlin dan Dr. Rizky Pranadian, serta moderator Dr. Muhammad Hud Suharkono. Tadi sudah dirangkum dengan sangat baik dan sangat jelas sekali oleh Dr. Hud beberapa problematika pelaksanaan ANC pertama di FKTP. Saya sampaikan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah setia mengikuti tas Tanya Apa Saja setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Mudah-mudahan yang kita berbuat bersama di sini bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Atas nama pembawa acara dan seluruh panitia yang bertugas, kami undur diri. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di Tanya Apa Saja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhnya. Sehat selalu, Dok. Sehat selalu, Dok. Matur nuwun, Dok. Matur nuwun, Dr. Pandu.